Halo Satrians, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. Jadi, ini adalah podcast Angkatan 63, sebuah sarana, media, dan platform Angkatan 63 berbasis audio yang akan menemani kalian di kala gabut, bosan, gak ada kerjaan, dan lain sebagainya. Podcast ini tentunya akan mengundang narasumber dan mengangkat tema yang menarik dan insightful, sehingga setelah mendengarkan podcast ini, teman-teman mendapatkan sesuatu yang bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari maupun perkuliahan. Jadi, selamat mendengarkan Satrians. Selamat datang di podcast 63 episode keempat. Ya, udah episode keempat aja ya. Gimana UTS-nya kemarin? 63 pasti lancar lah ya. Nah, di podcast kali ini, kita akan mengangkat suatu tema yang gak kalah menarik dari podcast sebelumnya. Yaps, cuan in college. Cuan, Pol. Siapa sih yang gak tahu cuan? Atau kalian masih pada belum tahu ya? Waduh, sebelum kita bahas lebih lanjut nih tentang cuan ini, aku perlu memperkenalkan diri. Jadi, aku Sonya Nanta Panjaitan, biasa dipanggil Sonya, dari 1KS3. Nah, di podcast kali ini, aku bilang kalau ada sesuatu yang spesial nih. Yap, benar banget. Aku ngundang seorang narasumber yang pasti udah ahli lah di bidang percuanan ini. Ya, meski masih mahasiswa, tapi beliau udah lakuin hal produktif banget loh. Oke, tanpa panjang-panjang lagi, aku panggil narasumber podcast kita, ada Kak Hafazi Rozi. Halo Kak Fazi. Halo Sonya, halo semua. Gimana kabarnya? Baik nih Kak, kakak sendiri gimana kabarnya? Ya, gini aja, tapi alhamdulillah baik kok sampai sekarang. Alhamdulillah. Harus ya, karena kan kita masih online juga, jadi harus fit lah selalu. Nah, mungkin Kak Fazi ini boleh memperkenalkan diri dulu, mulai dari nama, kelas, asal daerah, dan mungkin kegiatan saat ini tuh lagi sibuk apa ya, Kak? Oke, Sonya. Dan juga semua, perkenalkan dulu terlebih dahulu nama kakak Hafazi Rozi, biasa dipanggil Fazi. Sekarang di kelas 3D31, asal daerah itu di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Sijunjung. Kalau masalah kegiatannya lagi sibuk apa, ya mungkin teman-teman udah tahu ya, karena Fazi ini 3D3, jadi sekarang ini mata kuliah udah nggak ada lagi, sekarang lagi fokus ngerjain tugas akhir, kemarin baru selesai kompres sih, dan juga ada beberapa kegiatan sampingan yang aktif sekarang ini lagi fokus di bimbel intensif untuk persiapan UTBK, khususnya di Kabupaten Sijunjung ini. Jadi dari pagi sampai siang fokus di sana. Nah, itu setiap hari. Selesainya mungkin pertengahan Mei nanti. Jadi gitu Sonya kira-kira kesibukannya. Baik. Ternyata selain kuliah ada juga ya Kak kegiatan sampingan gitu di luar dari kuliah. Nah, sebelum kita masuk nih Kak, ke gimana sih bisa dapat cuan di perkuliahan? Mungkin kita bahas dulu nih Kak dari tema besar kita. Nah, menurut Kak Fazi, cuan in college itu maksudnya apa sih Kak? Oke Sonya, jadi sebenarnya kalau dari judulnya nih ya, kan cuan in college, ya berarti cuan itu istilah yang dipakai sama baru-baru sekarang sih, baru-baru trennya dari trader, atau artinya itu kayak untung lah ya, dapat keuntungan in college, jadi artinya ngeraup untung lah di kehidupan perkuliahan. Kira-kira menurut Fazi kurang lebih ya seperti itulah artinya kalau dari judulnya aja, cuan in college. Setuju banget sih, kayak apapun yang bisa menghasilkan sesuatu gitu atau untung gitu ya yang dari yang kita usahain itu mungkin ya termasuk kerja sampingan juga sih Kak, kayak ngajar kayak Kak bilang tadi atau berbisnis juga ya itu dinamakan cuan ya guys. Nah kalau di STIS ini sendiri sebenarnya juga banyak sih sebenarnya sumber-sumber cuan yang bisa kita dapatkan, bahkan ada wadahnya sendiri ya kan Kak. Kayak ada Kopma, Virus, kita juga bisa jadi tutor, atau ikut-ikut lomba gitu bisa ngasilin cuan loh. Nah, dari pengalaman kakak nih yang udah hampir 3 tahun di STIS, biasanya anak STIS itu bisa ngelakuin apa sih kak? Kayak untuk bisa dapat cuan itu?
Oke, Sonya. Jadi sebenarnya udah Sonya sampein juga, terlebih di STIS ini ya. Kalau dari pengalaman Fazi, kan Fazi fokusnya ke ngajar, tapi sebenarnya anak STIS ini punya banyak potensi nih yang bisa dimanfaatin supaya dapat cuan. Contohnya tadi udah dibilangin kayak pertama, lomba-lomba yang bisa kita ikutin. Nah itu selain dapetin sertifikat, dapetin nama, itu uangnya juga banyak, atau cuannya juga banyak. Tapi sebenarnya bukan itu sih tujuan kita. Tapi yang paling utama biasanya anak STIS nih ambis-ambis. Jadi apalagi teman-teman bisa ngemanfaatin sifat teman-teman itu buat ikut lomba sana sini. Terus nih, karena Fazi fokusnya di ngajar, jadi balik lagi anak STIS ini biasanya itu pintar. Kita akuin sendiri ya, pintar-pintar ya anak STIS. Terlebih nanti kampus kita berada di Jakarta. Notabene-nya itu kayak ibu kota. Nah, itu banyak lembaga-lembaga bimbel kayak privat ataupun teman-teman mau bikin sendiri, baik itu offline maupun online. Kemudian apalagi banyak sih skill-skill yang bisa dimanfaatin supaya kita itu bisa ngasilin cuan. Intinya gini aja, kayak teman-teman punya sesuatu yang teman-teman minati, teman-teman punya sesuatu yang teman-teman hobi atau teman-teman senang ngelakuinnya. Jadi apapun itu pasti bisa ngehasilin. Sebenarnya dari sana aja. Kayak ada teman yang bisa desain, yang bisa videografer atau gimana, itu bisa dijadiin kayak semua itu jadi cuan. Jadi intinya apa yang kita dalami, apa yang kita senangi sebenarnya bisa dia arahin ke cuan. Nah, kira lebih gitu deh saya. Wah, bener banget sih, Kak. Aku juga mungkin baru tahu ya kalau anak STIS itu bisa explore ke banyak hal gitu untuk dapatin cuan. Dan ternyata kuliah di STIS itu nggak hanya sebatas belajar dan terus belajar ya, Kak. Jadi selain di organisasi, banyak juga kegiatan produktif yang bisa kita lakukan. Nice banget sih ini. Ayo masuk STIS, sekalian promote. Baik, seperti biasa nih, sebelum masuk ke lebih dalam pembahasan tema kita ini, Podcast 63 selalu menghadirkan fact-fact yang akan aku bacakan terlebih dahulu. Baru kita akan bahas satu persatu. Kita masuk ke sesi Podfact. Podfact pertama. Dalam sebuah penelitian yang melibatkan 4.642 mahasiswa, diketahui bahwa sekitar 77% mahasiswa bekerja, naik 59% dari tahun 2021. Perfect kedua, menurut Orszag dan Whitmore tahun 2014, mengatakan bahwa apabila mahasiswa dapat mengatur waktu dengan membatasi waktu kerjanya, maka kegiatan bekerja sambil kuliah tidak akan mengganggu mereka. Fact. Nah, itulah 2 fact yang kami dapatkan mengenai kerja sampingan untuk mendapatkan cuan. Kita bahas satu persatu. Dari fact pertama. Tadi kan ada penelitian nih bahwa 77% mahasiswa yang diteliti memiliki pekerjaan di samping kuliah. Nah, menurut Kak Faji nih, kenapa sih mahasiswa itu mau kerja sampingan, ngelakuin hal-hal di luar perkuliahan? Sebenarnya benefitnya apa sih, Kak, menurut Kakak? Kenapa mahasiswa itu mau kerja sampingan? Terus benefitnya apa? Sebenarnya balik lagi ke diri mahasiswa itu pribadi masing-masing ya. Tapi dari apa yang Fazi lihat, teman-teman semua, terutama angkatan 63 yang jadwalnya super padat ya. Pasti teman-teman ngerasain gimana ngestaknya kehidupan sehari-hari, terlepas dari belajar, masuk sesi, kurang lebih itu aja yang diputar-putar kayak dari Senin sampai Jumat. Kemudian untung-untung dapat libur Sabtu Minggu. Belum lagi ngerjain tugasnya. Jadi sebenarnya kehidupan kampus itu kurang lebih seperti itu aja. Kalau kita cuma ngikutin kegiatan pembelajaran di kelas atau di perkuliahan. Nah, kalau orang-orang di luar sana, kenapa ada yang milih kerja sampingan, kenapa ada yang ngelakuin hal ini, hal itu, ngebuat karya atau itu, benefitnya apa? Sebenarnya alasannya itu sederhana aja, kayak kita butuh hal lain yang bisa
membuat warna lah sedikit. Mungkin warna itu bisa dicari dari pergi liburan, pergi ini, bisa. Tapi menurut Fazi, balik lagi kayak yang Fazi katain di awal tadi, semua yang kita senengin lakuin itu sebenarnya bisa kita jadiin cuan. Jadi waktu kita udah bosan, kita punya hal yang kita senengin. Kita punya hal yang kita bisa bahagia di sana. Nah, lambat laun bisa kita jadiin cuan. Jadi kalau menurut Fazi, kayak kerja sampingan, selain untuk ngisi waktu-waktu ngebosanin kita itu, nambah warna kehidupan, kalau bilang ini ya, untuk nambah kegiatan di waktu libur atau waktu kosong, itu kayak waktu kosong kita kapan, kayak gitu kan. Jadi lebih ke, mungkin butuh ya, terlebih mahasiswa STIS, kita mahasiswa kedinasan. Untuk masalah uang kuliah, kita nggak mikirin lagi nih. Terlebih teman-teman sekarang online, kayak tinggal masih sama orang tua. Kalau semisal offline pun kita cuma mikirin uang makan dan uang kos-kosan. Sebenarnya di umur kita sekarang ini, kayak kita sama-sama jujur aja ya, kayak mau minta duit ke orang tua nggak enak, tapi mau ngasilin uang sendiri pun sulit, kita kan masih kuliah. Nah itulah kerja sampingan ada posisinya itu buat ngisi kekosongan itu. Kayak Fazi pernah nih, waktu tahun 2019, waktu itu offline, 1 tahun pertama masuk organisasi, dan itu lumayan padat kali, kayak sorenya kayak latihan, terus Sabtu Minggu kepake. Nah itu di samping itu Fazi ikut di tahun pertama itu ada namanya OPTK ya, kayak Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan, itu yang olahraga. Nah bidang Fazi tenis meja. Waktu itu orang tua tetap ngasih duit bulanan, tapi waktu itu bidang Fazi tenis meja. Nah itu butuh butuh alat, kayak namanya kami bed. Nah bed itu kalau yang sederhana itu mungkin murah, tapi kalau udah mau buat dilombain di OPTK, ngelawan PTK lain, pastilah harus yang berkualitas ya. Mulai dari kayu sampai karetnya itu mahal. Nah di sana kayak minta ke orang tua nggak mungkin, gimana caranya? Ya udah, Fazi cari info-info kayak di mana nih yang bisa dapetin uang dalam hal sesingkat mungkin. Oh teman ada ngasih info, coba ke Depok, terus di sana ada lembaga privat, nanti dites, kalau lolos kamu bisa ngajar privat. Ya udah, pergi ke Depok, ngajar, akhirnya dapat uangnya. Ya udah, tanpa ngerasa nggak enak ke orang tua minta duit, ya kita bisa ngajar di sini, ngelimpahin hobi kita di sini, dan kita dapat uang buat kebutuhan kita. Jadi benefitnya kurang lebih seperti itu soalnya. Kayak kita bisa ngerasa dan kita bisa ngepenuhin waktu-waktu kosong kita itu dengan hal-hal yang bermanfaat, dan juga kita bisa apa ya bilangnya? Mungkin lebih tepatnya ya kayak cari kesenangan lain yang bisa bikin kita menghasilkan. Jadi kurang lebih seperti itu soalnya. Bener banget sih Kak. Memang sih mahasiswa itu bukan hanya dituntut untuk kerja dulu, tapi ya dengan pengalaman itu pasti berguna juga untuk kedepannya. Fact. Nah, dari benefit yang Kakak katakan tadi, kalau ditarik nih ke pengalaman Kakak, gimana nih Kak suka dukanya ngelakuin hal-hal yang mungkin bisa dibilang berlebih lah ya dari yang dilakukan mahasiswa lain? Dibilang berlebih sih juga enggak. Sebenarnya tiap mahasiswa punya kesibukannya masing-masing, punya kesenangannya masing-masing, dan mungkin orang-orang di luar sana banyak orang-orang yang hebat, tapi tanpa kita sadari nih. Jadi kalau kita tarik ke pengalaman tadi, suka dukanya itu nih panjang nih soalnya kalau mau dibahas. Jadi kurang lebih Fazi cuman ngerasain offline 1 tahun, dan itu nggak sampai 1 tahun, sampai UTS semester 2. Iya, dekat-dekat itu. Jadi mulai dari yang bimbel privat yang Fazi itu mungkin awal dari Fazi ya, untuk ngehasilin duit. Itu awal dari Fazi. Kayak itu mulainya di akhir semester 1 sampai akhir Fazi di Jakarta. Itu bayangin aja, kami D3 waktu itu ada tutornya juga akhir-akhir semester 1 itu.
Jadi masuk kuliah pagi, itu sesi kosong nggak balik ke kosan, masih di kampus sampai jam 4-an. Jam 4-an, itu masih belum ganti seragam, itu udah langsung pergi ke rumah siswanya. Jadi kan privat ya, ke rumah siswa. Itu capeknya nggak kepikiran lagi, karena yang penting kita kerja. Bahkan ada yang sampai isya, pulang di Transjakarta, ada yang sampai maghrib, baru bisa ke kosan lagi. Terus gimana bilang suka dukanya? Jadi nggak sampai sana aja. Setelah offline, pasti online, balik ke kampung. Nah di sana itu kayak pasti nggak bisa diam aja nih, nggak bisa diam aja. Kayak apalagi pas online ya, kita kuliah, ngurung diri di kamar, kayak mungkin pergaulan jadi terbatas juga. Tapi Fazi nggak mau jadi yang kayak gitu. Jadi di kampung, jujur aja negari Fazi ini pelosok, kayak bikin suatu wadah bagi anak-anak kelas 12 di sini, kayak ya minat perguruan tingginya masih rendah, kayak Fazi munculin ini, kurang lebih di 2 tahun terakhir ini. Dan alhamdulillah nih, kayak dari yang sebelumnya, dari negari bahkan kabupaten ini yang lolos negeri itu sangat sedikit, sekarang udah bisa kita sebut, oh ada dari kami ini lulusan yang bisa di ITB, Brawijaya. Nah itulah yang suka-sukanya yang Fazi rasain. Dukanya itu gimana ya, setiap sesuatu pasti ada dukanya. Kayak bimbel yang di privat pas di Depok, itu waktu kita ke porsir banyak. Bahkan ya kayak seragam nggak sempat keganti. Terus sampai di kampung buka itu juga. Nggak semua orang paham dengan niat kita, nggak semua. Kayak kita ngelakuin ini banyak aja nih orang kayak nggak sesuai, kayak banyak yang mencoba ngejatuhin. Jadi mulainya itu wah banyak sih, suka duka. Tapi intinya semua itu, dari balik semua itu kayak sekarang ini bisa bilang kayak di posisi wah aku pernah ngelewatin tahap-tahap itu. Jadi senang aja rasanya ketika dulu pernah dibenci satu nagari. Oh nagari ini seperti kayak kelurahan ya kalau di kota. Kalau di Sumbar kami nyebutnya nagari. Atau bahkan sempat dijelek-jelekin kayak kerabat sendiri karena bikin ini. Atau pas lagi kerja itu suka dukanya kayak ya otomatis waktu kita ke porsir di sana soalnya kayak pasti ya, kayak Fazi nggak terlalu bilang bohong kalau kita kerja di balai itu waktu kita ini kayak bakalan kebagi dari yang awalnya fokus ke perkuliahan aja, kita harus juga pandai-pandai fokus ke gimana kita ngeorganisir semuanya. Jadi kurang lebih suka dukanya itu, tapi tetap aja senang aja selama itu proses dalam kita melakukan hal baik, pasti itu semua bakal ngalir aja, bakal ada selalu solusinya. Nah itu saya prinsip aja, yang penting melangkah dulu aja. Ya kurang lebih gitu ya Sonya. Baik, menarik sekali ya Kak. Memang dalam segala sesuatu tuh pasti ada suka dukanya gitu, tapi ya dijalanin aja gitu kan Kak. Ya meskipun dengan bisa mendapatkan cuan nih sejak di bangku kuliah, kayak memang kelihatan menggiurkan, tapi ternyata ada juga yang harus dibayar. Kayak di ekonomi itu ada opportunity cost-nya. Gak hanya sukanya aja, tapi pasti ada tantangannya tersendiri kan? Oke, nah itu tadi dia pembahasan kita tentang pot fact pertama. Pot fact kedua, itu sebenarnya berkaitan juga dengan pot fact yang pertama, juga dengan tema besar kita nih, cuan in college. Nah, di mana para ahli memprediksi sebenarnya kalau mahasiswa itu punya banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal produktif tanpa mengganggu perkuliahan, asalkan mahasiswa dapat mengatur waktu dengan membatasi waktu kerjanya. Nah, berkenaan dengan ini juga, Kak, mungkin beberapa mahasiswa berpikir, ngapain sih ngelakuin hal-hal itu? Fokus kuliah aja dulu. Nah, banyak gitu kan, Kak? Kalau dari pengalaman Kakak nih, bagaimana sih strategi membagi waktu untuk ngelakuin hal-hal produktif itu, Kak? Kalau di STIS sendiri, apa nggak bentrok gitu, Kak, dengan jadwal-jadwal kuliah atau organisasi gitu? Jadi gini Sonya, kayak Fazi pernah di tingkat pertama
nge-explore diri di yang itu, Fazi bilang di lembaga privat itu. Terus di tingkat kedua, ketiga ini, nah ini mulai beragam pengalaman yang Fazi lakuin. Jadi mungkin kita scroll ulang ya, dari ngapain sih ngelakuin hal-hal itu, mending fokus kuliah aja dulu. Nah sebenarnya emang gitu, fokus kuliah aja dulu. Tapi kayak Fazi ngerasa kayak waktu yang kita habisin buat kuliah ini bisa dibarengin buat ngelakuin hal-hal lain yang kita senengin. Kayak gimana kita bisa ngerasain jatuh, gimana kita bisa ngerasain direndahin, gagal. Nah, proses yang mendewasakan itu kayak ngapain tunggu kelar kuliah dulu baru rasain dari sekarang. Nah, kayak gitulah. Makanya Fazi coba ini itu semuanya. Tapi kalau dibilang bentrok sama jadwal kuliah atau organisasi, D3 itu tingkat 2, materinya lumayan padat. Nah, di tingkat 2 itu Fazi awal-awal ngerintis wadah atau lembaga itu yang Fazi bilang, organisasi itu. Itu ada cuannya nggak, Kak? Sebenarnya, wadah itu Fazi bikin sosial. Tapi cuannya itu datang dari arah mana aja. Kayak datang ada yang mau nge-titipin dananya di sini. Ya udah kami kelola. Tapi di samping lembaga itu, Fazi juga ngasilin bimbel-bimbel. Sebenarnya Fazi udah banyak bikin bimbel sendiri. Kayak pernah ngajar SKD buat ikatan dinas. Pernah bikin bimbel MTK. Nah, itu beda kota. Pernah juga bikin ke sekolah-sekolah. Pernah. Intinya kalau di tingkat 2 yang sesibuk itu, dan tingkat 2 itu Fazi juga jadi ketua UKM apa ya kemarin? Tenis meja. Terus ada juga jadi yang ngurus di Ormawa. Jadi itulah salah satu perangkatnya. Dan di Himada pasti juga. Intinya kalau bilang kesibukan, setiap orang pasti sibuk. Kurang lebih gitu. Kayak kenapa bahkan di era sekarang kita bisa transparan aja ya, info-info lihat orang-orang sukses. Kita kayak ngelihat orang-orang itu pasti mereka udah duluan sibuk lah dari kita. Kayak jadwalnya pasti padat kali. Tapi dibandingkan dengan kita, iya pasti nggak bilang kita nggak sibuk ya, kita sibuk. Tapi orang di luar sana juga banyak yang sibuk. Tapi ngapain mereka bisa? Nah itulah yang jadi acuan atau pacuan bagi Fazi kayak, kenapa orang itu bisa, kenapa Fazi nggak bisa? Tapi balik lagi, sebenarnya Fazi kan hobi ngajar. Makanya kayak bikin bimbel, ngajar sana-sini. Akhirnya itu ngalir aja, kayak itu emang hal yang Fazi senengin. Kayak apa ya, kayak sesibuk apapun jadwal, Fazi nggak netepin, ini waktu buat ini. Nggak, kayak pasti ada aja waktu buat itu. Sama kayak orang yang mau olahraga, kalau dia nggak olahraga 1 hari, pasti badannya kayak gelisah. Atau kayak orang yang nggak healing selama 1 minggu, pasti gelisah. Nah, pasti gitu. Kalau nggak ngajar aja, nah itu pusingnya minta ampun. Mungkin beda ya. Jadi jadwal kuliah sama organisasi itu jalan, bukan berarti Fazi ninggalin ya, enggak. Bukan berarti Fazi tinggal, enggak. Fazi jalanin. Jadi bahkan pernah sekali nih, waktu sosialisasi diundang sama sekolah, karena lembaga di kampung ini, pernah. Jadi kayak ikutin kuliah sambil sosialisasi, dan nggak sengaja ke-unmute. Pas di Zoom waktu itu. Nggak sengaja ke-unmute, dan Fazi ngomong sosialisasi di depan kelas anak SMA. Akhirnya guru sama dosen, udah banyak nge-spam di chat Zoom, Zi, mute dulu. Dan ya, baru kelar sosialisasi, baru sadar. Aduh, ini ke-unmute ya. Akhirnya minta maaf sama dosen. Maaf Bu, nggak sengaja. Ya, setelah lepas dari itu bukan berarti ngebiarin kita nggak kuliah ya, pasti pelajarin lagi, kayak gitulah. Dan alhamdulillah sampai di tahap sekarang ini. Jadi kayak dalam membagi waktu, menurut Fazi, teman-teman perlu ngelakuin yang memang kewajiban teman-teman. Jadi jangan ditunda-tunda nih. Kalau emang itu kewajiban, kerjain dulu. Nanti udah kelar semuanya, lihat dulu nih, apa yang bisa kita kerjain buat besok. Kalau serasa udah aman, baru deh teman-teman ngelakuin hal apa yang bikin teman-teman senang. Ada yang nonton drakor, ada yang ini, itu. Nah itu. Nah hal yang bikin kita senang itulah yang membedain nama kita sama orang lain di luar sana. Kayak banyak loh orang yang senang karena dia kerja.
Banyak loh orang lain yang senang karena dia olahraga atau karena dia ngasilin cuan. Ya, mungkin kayak gitu soalnya. Kalau dalam masalah bagi jadwal, ya sesederhana itu sebenarnya. Baik. Nah, gitu ya teman-teman. Bener banget. Jadi kalau kita udah mutusin sesuatu, mau ngelakuin yang kita suka, apalagi untuk hal-hal yang produktif, itu harus ada komitmen nih untuk bagi tugas, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab utama kita nih. Fact. Nice, udah clear banget nih ya kita bahas tentang percuanan ini, tentang ngelakuin hal-hal yang produktif, yang kita sukai, mulai dari alasannya, mekanisme, sampai ke hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Oh ya, mungkin yang terakhir nih Kak, Kakak boleh kasih closing statement sekaligus tips and triknya nih, bagaimana cara memulai sesuatu yang bisa ngasilin cuan di perkuliahan nih Kak, khususnya bagi maba atau mahasiswa tingkat atas Kak. Baik Sonya. Jadi cara memulai sesuatu yang bisa ngasilin cuan di perkuliahan atau khususnya bagi maba atau tingkat akhir. Jadi bagi Fazi itu sampai di tahap ini mungkin kalau dibilang itu singkat atau prosesnya itu sedikit, Fazi juga nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Pernah waktu awal-awal daring, waktu awal-awal online, itu semua Fazi kerjain. Mulai dari coba bikin YouTube, supaya dapetin AdSense, pernah Fazi coba. Coba belajar desain, sampai begadang itu nggak tidur, pernah Fazi coba. Sampai ngajar, pernah Fazi coba. Hal-hal itu Fazi coba semuanya. Fazi cari semuanya, Fazi coba lakuin ini, dan teman-teman pasti bakalan dapat satu hal yang benar-benar teman-teman yakin, wah, aku suka nih di bidang ini. Aku kayaknya bisa ekspor lebih nih di ini. Baru deh, kayak Fazi udah nyoba bikin YouTube, Fazi udah nyoba desain, kayak sebenarnya bisa dipelajarin, tapi emang di Fazinya kayak ketika udah nyoba itu, waduh, kayaknya aku cuman bisa sampai di sini nih kalau di bidang ini. Makanya coba eksplor lebih dalam-dalam ngajar ini. Kayak bikin wadah sosialnya, bikin bahkan yang bisa dapetin cuan. Terakhir ya, karena jujur aja Fazi nggak bisa spill satu-satu apa aja bimbel yang pernah Fazi bikin. Terakhir yang Fazi bikin itu yang KMS program itu, yang buat anak-anak 63. Dan alhamdulillah itu boomingnya lumayan. Kayak dari kurang lebih ya pasti tahu 80 orang yang daftar program itu, dan setelah didata kemarin 17 anak 63 lolos gitu. Jadi apapun yang kita mulai itu, jangan teman-teman pikirin gimana endingnya, gimana hasil yang bakalan kita dapetin. Semua nggak semudah itu, tapi kayak jalan aja dulu. Apa yang bikin teman-teman senengin, jalan aja kayak gitu dulu. Apa yang perlu teman-teman lakuin, dan apa peluang yang bisa nampak menghasilkan uang bagi teman-teman, lakuin aja. Kayak mulai aja, melangkah aja. Masalah takut, jujur ya, setiap melangkah itu pasti ada takutnya, pasti ada ragunya. Tapi apa yang perlu kita lakuin aja dulu. Nanti kita nggak tahu kapan nih apa yang kita lakuin ini bakalan meledak dalam arti kata kayak bimbel yang Fazi bikin saking banyaknya, Fazi nggak bilang itu selalu berhasil nggak. Sering gagalnya malahan. Pernah waktu itu kerja sama anak Olimpiade yang terakhir dia pernah pergi ke, yang mewakili Indonesia di dapat perak internasional waktu itu. Lupa apa sih ajangnya. Anak ITB. Nah itu gagal. Malah sama orang yang bergengsi malah gagal yang Fazi bikin. Kayak pelatihan OSN waktu itu. Malah gagal. Jadi kayak apa yang kata atau menurut kita, bahkan menurut orang-orang bakalan berhasil, itu belum tentu berhasil. Bahkan apa yang menurut kita bakalan gagal, wah itu bisa ngehasilin deras uangnya kali. Jadi bagi maba atau mahasiswa tingkat akhir, intinya mulai aja dulu. Dan satu yang Fazi tekankan bagi teman-teman yang mulai kepengen dalam cuan ini, kayak kita emang cari untung ya, cari untung, tapi menurut Fazi ada 3 hal yang nggak seharusnya itu hanya tentang uang. Teman-teman punya sesuatu dari teman-teman yang bisa teman-teman tukarkan. Yang pertama itu waktu teman-teman,
yang kedua ilmu, yang ketiga itu uang. Nah, pasti nggak bilang teman-teman mahasiswa sekarang di perkuliahan harus cari uang, nggak. Kayak teman-teman bisa manfaatin 3 ini, apa yang bakalan teman-teman dalami. Sebenarnya investasi yang paling menguntungkan itu ya investasi ke diri kita sendiri. Kayak gali ilmu sedalam-dalamnya. Mungkin teman-teman sekarang di samping berkuliah, teman-teman gali ilmu yang lain kayak kayak fokus atau cari tahu ilmu tentang saham, kayak cari tahu ilmu tentang pokoknya ilmunya itu didalamin. Atau ada juga orang yang bisa aja kayak ngasilin uang sebanyak-banyaknya di zaman sekarang ini. Tapi bagi Fazi, satu-satu halnya yang menakutkan ya, selama proses Fazi sampai di sini, itu uang itu sendiri. Iya, uang itu sendiri. Itulah yang bikin Fazi kayak, itu yang Fazi takutin, yang diwanti-wantiin. Kurang lebih 3 tahun ya, Fazi kuliah, tapi di samping itu cari uang. Nah, uang itu yang bakalan bikin hancur kita sendiri, kalau kita terjebak sama dia. Pernah. Teman-teman mungkin bisa nilai sendiri aja ya. Fazi bikin suatu bimbel waktu itu. Bimbel yang notabene-nya itu gratis. Kayak wadah bagi anak-anak kelas 12 bisa nge-explore dirinya tanpa ngeluarin biaya. Dan kebetulan tempat Fazi buka itu emang orang-orang yang kurang mampu dan notabene-nya yang tidak ingin berkuliah. Dan apa yang Fazi dapetin dari sana, uang pun nggak dapat, tapi Fazi dapetin senangnya. Sekarang udah megang angkatan ketiga. Jadi waktu kita tahu bisa ngelolosin anak di ITB, di Brawijaya, itu senangnya beda daripada senang dapetin uang. Pernah Fazi ngelakuin bimbel, kayak pernah waktu itu booming, ya kisaran berapa, kayaknya dapat lumayan. Ya namanya uang, itu pasti hilangnya nggak berbekas. Atau ada teman-teman yang bisa nabung, syukur alhamdulillah. Ada juga yang emang kalau perihal uang ini, ya udah gitu aja. Jadi menurut Fazi, uang ini atau cuan ini jangan terlalu dijadi prioritaskan. Tapi jadiin sesuatu yang teman-teman cari kesenangan bagi teman-teman dulu. Dan ketika ngelihat peluang cuan, jangan terlalu terfokus atau terjebak ingin eksploitasi itu. Arti katanya, Fazi bilang, coba seadanya saja. Cari atau ambil yang kita butuhin aja. Menurut Fazi itu. Kayak bimbel satu kata pernah Fazi bikin mahal kali, dan pernah juga Fazi bikin cuma 100.000 selama 1 bulan full. Jadi itu beda aja rasanya, beda aja sense-nya, kayak kita fokus pengen bikin bimbel supaya dapat uang banyak, atau fokus bikin bimbel pengen bantu orang dan cuman dapetin apa yang kita butuhin aja. Iya, menurut Fazi itu sih. Yang pertama, teman-teman mulai melangkah dulu aja. Yang kedua, teman-teman jangan terjebak sama yang namanya uang atau sama yang namanya cuan. Jadi seadanya saja, sebutuhnya saja, dan semisal dikasih lebih sama yang Maha Kuasa, kelola itu dengan baik. Wah, ya mungkin itu saja. Wah. Baik, nih kalau dari aku sih, cuan itu bukan hanya tentang seberapa besar nilainya, tapi seberapa tangguh nih mental kita. Ya, apapun yang bisa kita lakuin, asalkan produktif, ya kita lakuin aja. Jangan takut untuk mencoba hal baru, tapi ingat belajar tetap nomor 1. Wah, terima kasih banyak nih Kak, udah hadir di sesi podcast Angkatan 63 ini. Ya, semoga bisa bermanfaat nih bagi teman-teman, khususnya bagi Angkatan 63 yang akan mengeksplor kegiatan-kegiatan di tingkat berikutnya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Kak Fazi dan juga teman-teman Satria yang sudah mendengarkan. Saya Sonya, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih telah mendengarkan podcast 63 hingga akhir. Ditunggu ya podcast selanjutnya yang akan hadir setiap hari Sabtu minggu keempat. Sampai jumpa.